benda-benda musim kemarau, berarti dia itu menyebabkan gempa bumi sama longsor, Bu. Betul. Setuju ya dengan saudara Mutia. Jadi bencana alam itu di Indonesia itu terjadi pada dasarnya dikarenakan juga adanya, tapi Indonesia itu ada di batas garis khatulistiwa. Dipahami ya teman-teman ya. Lalu untuk materi saat ini yang mau ibu baca, yang mau ibu pelajari yaitu tentang kegiatan ekonomi. Oke, di sini untuk pengertian kegiatan ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi adalah kegiatan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak kegiatan ekonomi apa saja? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi, Bu. Bagus. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu adanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian dari dalam distribusi itu untuk pengertian produksi. Jadi produksi itu merupakan menciptakan suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang bisa diciptakan untuk diproduksikan dan dihasilkan untuk menjual untuk mendapatkan keuntungan atau laba ya. Nah, tujuan produksi untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan memenuhi keuntungan. Pengertian distribusi, kita lanjut untuk pengertian distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan distribusi, ada yang bisa menjelaskan tujuan distribusi itu apa? Boleh saudara Saskia? Tujuan distribusi yang pertama adalah untuk menyalurkan barang atau jasa konsumen 2 supaya barang yang diproduksi lebih berguna, tidak kebutuhan barang atau jasa konsumsi dan konsumen dapat terpenuhi. Betul. Tujuan distribusi yang pertama yaitu untuk menyalurkan barang dan jasa ke konsumen. Seperti contohnya, ada yang bisa menjelaskan untuk contohnya apa? Menyalurkan barang itu seperti apa? Contohnya ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Boleh saudara Mutia? Bisa kita beli barang dari supplier, lalu kita mau jual lagi, Bu, ke konsumen kita. Nah, kita kan berarti sebagai pihak ketiga atau sebagai distributor, Bu. Setuju saudara Mutia. Lalu tujuan distribusi yang kedua yaitu supaya barang diproduksi lebih guna. Jadi sebagai produksi dan didistribusikan itu kita harus bisa menyimpulkan kira-kira apa nih barang yang ingin kita buat, yang ingin kita produksi supaya lebih berguna. Lalu yang ketiga, kebutuhan barang dan jasa konsumen dapat dipenuhi. Kembali lagi ya, untuk kebutuhan barang dan konsumen itu kan semua itu kan berbeda-beda, tergantung dari kebutuhannya. Kita bisa menyimpulkan contohnya, kita misalkan buka toko di dalam suatu sekolahan seperti koperasi. Berarti kita sudah tahu dan sudah menyimpulkan kira-kira yang ingin kita distribusikan apa. Seperti contoh, kita akan menyediakan buku nih yang alat tulis, atau kita mungkin bisa menyediakan seperti lembaran-lembaran kerja, mungkin seperti kertas folio atau segala macam seperti itu yang lain. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Paham ya? Baik. Nah, distribusi itu dibagi menjadi 2, yaitu pedagang besar dan pedagang kecil. Kira-kira ada yang bisa nggak memberi contoh perbedaan pedagang besar dan pedagang kecil itu apa? Ya, Bu. Pedagang besar itu kayak tadi yang saya sudah Mutia jelaskan, itu semacam kayak agen, Bu. Toko yang besar kan jualnya biasanya grosiran gitu. Sedangkan pedagang kecil itu kayak warung-warung kelontong gitu, Bu, yang jual eceran. Jadi di sini perbedaan pedagang besar dan pedagang kecil. Kalau pedagang besar itu dia menyediakan pasokan barang dalam jumlah besar dan menyalurkan atau mendistribusikannya dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah. Sedangkan kalau pedagang kecil, dia biasanya itu beli dari pemasok besar, itu biasanya berupa retail dan akan didistribusikan ke konsumen dalam harga yang mungkin akan keuntungannya lebih tinggi daripada pedagang besar. Lalu kita lanjut untuk konsumsi. Kira-kira di sini ada nggak yang paham konsumsi itu apa sih? Bu. Boleh saudara. Ini adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan penggunaan barang dan jasa oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, Bu. Betul. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan penggunaan barang dan jasa oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Kira-kira kalau konsumsi itu kita ini dalam kehidupan
Yang pertama berdasarkan sifat barang. Berdasarkan sifat barang itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama barang yang lebih jangkauan panjangnya habisnya, lalu yang keduanya lebih cepat habis. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh yang barang yang tahan lama itu cepat habis, yang tidak cepat habis itu apa? Bu, Boleh. makanya barang yang cepat habis itu kayak makanan. Betul. Sedangkan yang tidak cepat habis itu kayak pakaian. Betul. Jadi untuk berupa sifatnya itu dibagi menjadi dua ya kira-kira. Yang pertama itu bisa kita bedakan untuk bahan yang tahan lama dan yang tidak tahan lama. Biasanya tahan lama itu barang kita pakai berulang-ulang kali, yang lebih tahan lama dan jangka waktu lebih panjang. Nah, untuk berdasarkan tujuan penggunaannya, tujuan penggunaannya itu dibagi menjadi tiga, yaitu tujuan penggunaan berupa premier, sekunder, dan tersier. Yuk, kira-kira nih ada bisa memberi contoh nggak nih? Kalau untuk yang primer seperti apa, yang sekunder itu seperti apa, tersier seperti apa? Primer itu kayak kebutuhan pokok, Betul. beras, Kalau rumah termasuknya apa? itu dia kalau masalah persegi, premier itu Ya. primer. Setuju. Nah, kalau untuk yang sekunder, ini kira-kira apa nih? Kebutuhan apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen yang sekunder dalam bentuk yang sekunder? Itu Bu, misalkan kendaraan. Betul. Tapi kan kalau sekarang itu kayak kita lebih mudah ya Bu, jadi kadang misalkan suka primer. Tapi kalau dulu waktu aku belajar baca itu primer Bu. Setuju. Jadinya itu primer. Kalau dulu sekunder. Kalau untuk yang tersiernya, sudah ada Bu. Boleh sebentar. Yang tersier itu yang kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok, jadi minatnya aja. Misalnya membeli perhiasan, membeli tas branded, atau membeli barang-barang hobi kita Bu. Jadi bisa kita bedakan ya untuk yang sifat barang, lalu berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan dari subjeknya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Ibu kalau misalkan barang mewah itu masuknya kemana? Kalau barang mewah yang tadi sudah diinfokan ya, kalau sudah barang mewah itu masuknya itu ke sekunder. Jadi sebenarnya dia itu untuk saat ini itu bisa menjadi kebutuhan pokok. Nah, karena biasanya secara emosional tren masa kini kita nggak mungkin untuk tidak handphone kita bersaing dari handphone kita main tren dari handphone. Oh, kita ada tren yang baru ini, kita langsung tersirat itu. Kalau menurut ibu, kalau untuk seperti ada barang mewah itu sebenarnya kebutuhannya sebenarnya untuk sekunder. Ya, ada lagi pertanyaan yang ditanyakan? Untuk ya. Baik, di sini ibu sudah memberikan studi kasus. Studi kasusnya itu boleh dibaca, mungkin sudah kita. Jadi di studi kasus itu Bapak Mardi adalah seorang pengusaha kecil di sebuah desa yang memproduksi kerupuk bawang dengan merek Brawijaya. Dia mulai usaha dari nol. Dalam produksinya Bapak Mardi menggunakan bahan baku utama berupa tepung, bawang, garam, dan bumbu lainnya. Bahan ini dibeli dari toko grosir di kota terdekat. Lalu proses pengolahan adonannya, pencetakan, pengukusan, dan penjemuran kerupuk dilakukan secara mandiri.
sebagai pengusaha kerupuk bawang yang ruang lingkupnya itu sangat terbatas dan masih sangat desa, itu nanti kalian bisa analisis kira-kira gimana caranya supaya bisa nih lebih maju lagi. Tapi sebelumnya Ibu pengen ice breaking dulu biar kalian semangat. Tengah-tengah. Ibu punya ice breaking seperti semangat ya. Ibu beri contoh satu kali. Tepuk semangat. Semangat. Saya semuanya dia semangat semuanya. Suaranya harus lebih kencang dan semangat. Oke, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ayo silakan 5 menit. Baik. Di tengah acara kalau Ibu punya suatu kuis, kita akan main game. Jadi kita akan main game ya. Nanti Ibu akan putarkan satu buah lagu. Nanti di mana di saat pulpen ini berhenti, ada satu orang maju dan Ibu akan memberikan tanda cinta berupa kembang. Nah, di kembang ini Ibu sudah siapkan soal yang harus Anda analisis. Siap ya? Bentar ya. Baik, siap ya semuanya ya. Ini lagunya akan bikin kita semua happy dan bersemangat. Siap, Bu. 1, 2, 3. Mulai berjoget ya. Ya semangat. Dibuka ya, di situ ada pelajarannya. Langsung jawab. Dari kasus ini. Dibacakan dulu pertanyaannya. Bagaimana Pak Mati dapat memperluas jangkauan distribusi agar produk bisa sampai ke banyak jangkauan? Iya. Mungkin bisa langsung dijawab. Kalau memang menurut saudari Ami dengan kasus case-nya Pak Mati ini, kira-kira bagaimana sih kalau Pak Mati ini supaya bisa menjualnya itu jangkauannya lebih banyak? Mungkin ini ya Bu, dia harus banyak mempekerjakan bukan ya? Dia menambah karyawannya Bu supaya yang mengirimnya itu tidak satu orang aja Bu. Oh, gitu. Karena ini kan masih tradisional ya. Tradisional. Terbatas juga kan orangnya, mungkin ya bisa menambah karyawannya. Menambah karyawan. Bisa mendistribusikannya itu lebih banyak lagi Bu, entah ke luar kota, luar desa, ke luar daerah Bu. Kalau Ibu tanya kira-kira kan kalau untuk orang susah ya untuk keluar kota ya jauh, mungkin butuh biaya operasional. Kira-kira ada nggak strategi yang bisa Pak Madi ambil? Bisa menjangkau luar kota, luar negeri mungkin ada nggak? Mungkin dengan menambah penjualannya melalui online gitu Bu, misalkan kayak Tokopedia, Shopee. Sekarang kan lagi ramai ya Bu, orang-orang malas untuk keluar. Bisa diperjualkan di online sih Bu, kalau menurut saya ya Bu, lebih terjangkau terus lebih
ini juga nggak keluar gitu. Oh. Setuju ya? Kira-kira lebih menambahkan tidak? Ada yang belum? Setuju ya? Terima kasih lagi. Iya. Ada apresiasinya ya untuk jawabannya. Terima kasih. Satu lagi ya, ada pertanyaannya ya. Boleh lagi sini. Mungkin boleh diganti. Saudari Muti, silakan diambil kembali pertanyaannya. Dibacakan dulu untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, inovasi dan kreativitas apa yang bisa diambil Pak Mardi dalam meningkatkan produksi kerupuknya? Kreatif, inovasi. Jadi, Nah, mungkin inovasinya itu kan dia kan masih pemasarannya dari mulut ke mulut. Mungkin inovasinya dia itu bisa melalui platform online. Terus kreativitasnya dia kan masih ini tuh masih menggunakan produksi yang tradisional. Mungkin nanti dia sama karyawannya terus dia menggunakan mesin tapi dengan ciri khasnya mereka. Jadi rasanya itu nggak hilang gitu. Bagaimana tuh, bener nggak? setuju. Kira-kira teman-teman boleh menambahkan tidak nih? Rekan-rekan semuanya? Saya Bu, Boleh. mungkin dari penambahan varian rasa dari bentuknya. Jadi menciptakan varian rasa gitu ya. Baik. Terima kasih untuk jawabannya saudari Lala dan saudari Muti. Ini ada apresiasi dari dia. Jadi kesimpulannya kalau kita dari sini kita lihat di sini, Pak Mardi ini kan masih berupa tradisional ya. Dia produksinya pun masih menggunakan alat yang tradisional. Dia karyawannya pun masih sedikit dan mengantarnya masih di warung-warung di sekelilingnya saja. Jadi untuk inovasinya dia bisa memakai penjualan berupa e-commerce supaya dia bisa menjangkaunya luas nih dengan online. Dan dia juga bisa menggunakan alat-alat yang mungkin lebih modern yang bisa lebih mempersingkat waktu dengan menciptakan produksi yang lebih besar. Untuk sampai saat ini kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Ya, baik anak-anak, kita kan sudah belajar nih terkait produksi, distribusi, dan kita terkait konsumsi. Ibu di sini ada tugas. Tugasnya ini adalah tugas perorangan, tugas individu ya, dijelaskan. Jadi di sini kalian harus mencari kira-kira salah satu di lingkungan kalian aja, di lingkungan kalian yang terdekat, kira-kira produksi apa sih yang bisa membuat inovasi yang tadinya biasa-biasa aja karena dia menciptakan inovasi, dia menjadi pengusaha yang mungkin UMKM yang lebih besar. Seperti itu, kira-kira ada yang mau ditanya tidak dari tugas ini? Cukup ya, paham ya. Alhamdulillah untuk materi kita saat ini, dan ini tugasnya jangan lupa dikumpulkan besok ya. Perorangan. Jadi harus bisa menyediakan untuk fotonya pun dibuktikan kalau kalian memang sudah observasi. Dipahami ya. Baik, untuk materi saat ini tentang kegiatan ekonomi sudah selesai. Alhamdulillah. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan dari materi kita saat ini untuk kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi produktif saya, Bu. Ya, boleh bisa. Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang saling tergantung. Produksi menciptakan barang dan jasa, distribusi memastikan produk sampai ke konsumen, dan konsumsi memenuhi kebutuhan individu serta mendorong permintaan pasar. Keterkaitan harmonis antara ketiganya sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Baik, setuju ya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya dalam pendidikan ekonomi materi kita saat ini adalah, jadi ketiga poin yang terpenting itu adanya produksi, distribusi, dan konsumsi itu adalah penting saling berkaitan dan berhubungan, di mana semuanya itu membutuhkan faktor-faktor yang harus dipikirkan, yang harus dipahami, dan kita upayakan gimana supaya bisa menjadi perusahaan yang baik, perusahaan yang sukses. Begitu ya anak-anak ya. Semoga untuk materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk tugas besok dikumpulkan. Terima kasih banyak.
Ibu akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.